Seorang ayah bekerja dapat uang itu rezekinya itu datang dari seorang ayah, malah salah. Oh, salah nggak gitu? Salah. Elvicom, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini suasana baru nih, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya, Ustaz ya. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Baik dulur, baik Ustadz, untuk topik malam hari ini kalau boleh tahu tentang apa nggih Ustadz? Ini insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang kunci sukses hidup dalam kitab Nashaiul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Masya Allah, kunci sukses hidup ya, Ustaz. Yeah. Ini kalau belum tahu suksesnya hidup itu bagaimana, ini kuncinya ini, Ustaz. Okay. Baik dulur, mari kita simak kajian malam hari ini. Monggo tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Dulur Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan selalu binaringan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu sehat dan afiah, sehat secara jasmani, kemudian afiah secara fisik ataupun secara rohani. Jadi kudu seneng, kudu sehat, kudu bahagia. Asine ngajine wis marin iki. Iku mau. Sing penting sehat ya toh. Sing penting bahagia, sing penting kudu tenang iku. Nggih, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji sedikit nggih. Ada beberapa ulasan dari khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Niki jenengan ngetos Umar bin Khattab sinten? Kenal? Pak Umar ya. Aduh kok Pak Umar itu. Aduh Mas, benas sama iwal bir. Antara langit dan sumur. Nah, kita itu seakan-akan tertampar nggih kepada diri kita sendiri ya. Padahal kita itu tidak sekeras Umar bin Khattab. Kita mungkin tidak se ekstrim Umar bin Khattab. Kita juga tidak sejahat Umar bin Khattab ketika itu. Namun beliau ini, Khalifah Umar bin Khattab ini, mampu membalikkan keadaan karena adanya hidayah. Dan hidayah itu turunnya dari mana? Dari Al-Quran. Oh, Umar ini mendapat hidayah dari Al-Quran. Dari Al-Quran malah, bukan dia pelakunya ya. Terkadang rizki itu saya pernah sampaikan ya di Radio Victor. Salah orang itu menganggap kalau seandainya seorang laki-laki itu bekerja, rizkinya itu datang kepada dia. Seorang ayah bekerja dapat uang itu rizkinya itu datang dari seorang ayah, malah salah. Oh, salah nggak gitu? Salah. Tapi terkadang rezeki itu hadirnya dari anak, dari istri. Iya toh? Lewat istri gitu. Lewat istri bisa, lewat anak bisa. Tidak semuanya rezeki itu datang dari seorang ayah yang dia itu bekerja. Contoh yang barusan itu
kisah Nabi Ibrahim ini pernah saya sampaikan ini. Ketika beliau itu meninggalkan istri dan anaknya Ismail kecil itu kan ya. Nabi Ibrahim berdakwah meninggalkan Makkah, ya kan. Kemudian Ismail kecil itu kan oe-oe ya, artinya nangis oe-oe. Refleksnya seorang istri ketika mendengar anak itu nangis kan berusaha ya. Berusaha menenangkan. Kemudian dia berusaha untuk mencari sebuah sumber air dari Safa Marwah 7 kali. Saya bertanya, kira-kira air itu munculnya di mana? Apakah dari Ibrahim yang meninggalkan berdakwah? Apakah dari Siti Hajar yang berusaha? Tidak. Malah datangnya dari Ismail yang hanya menghentakkan kakinya itu. Nah, terkadang bapak ya kan bekerja di luar, ya kan, seorang istri mungkin yang di rumah ya, ART kan ART ya. IRT. IRT ya, yang di rumah. Nah, terkadang itu rezeki itu teko anak loh. Dari apa? Ya anak dikirimi berkah. Ulang tahun ngono iku ya. Ibu sing melok arisan, sing melok grup-grupe mak PKK. Ngono iku bapak mulai moro-moro terus go kuning. Lah itu kan rezeki ndak harus dari seorang ayah yang bekerja, tapi terkadang rezeki itu datang dari orang kedua atau orang ketiga. Nah, sama seperti Umar bin Khattab itu, hidayah rezeki itu bukan datang dari Umar bin Khattab, malah dia ini termasuk aduullah, musuhnya Allah yang menentang Rasulullah, malah ingin berniat untuk membunuh Rasulullah. Namun ketika dia pulang ke rumah, ya kan, mendapati seorang adiknya itu, ya kan, ketika itu membaca surat Al-Quran, ya kan, dia kan makanya tadi siang saya menerjemahkan orang Arab ya. Mukjizat itu diturunkan sama Allah itu melawan orang-orang yang sombong dengan kekuatannya ketika itu. Fir'aun, ya kan, dia itu sombong karena dia punya kekuasaan, dilawan dengan Nabi Musa dengan kuasanya Allah. Mana bisa yang namanya Fir'aun itu membelah lautan. Wah, itu ya, bisa ini, ya kan. Dan mukjizat itu hanya sekali, kecuali yang namanya Quran itu. Kalau Quran ini berkali-kali ya tadi. Ya, sampai sekarang abadi. Abadi sampai sekarang. Sampai coba cek dari Nabi Adam sampai Nabi Isa yang terakhir, Nabi ke-24 sebelum terakhir itu. Ada enggak mukjizat yang berulang-ulang? Enggak ada saya kira. Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya menjadi ular hanya sekali saja ya, seumur hidup ya. Ya cuma itu aja. Jenengan lempar tongkat jenengan dia tidak ada apa-apa malah diguyu ya. Kemudian Nabi Ibrahim yang tak mempan dibakar api hanya mengatakan ya narukuni bardan wassalam. Hanya cuma sekali saja, itu aja. Untuk memberikan sebuah kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lah, Umar bin Khattab ini, terus sekalian, itu ketika itu beliau membaca atau adiknya itu membaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Bahasanya artinya itu ketika dia membaca surat ini, itu kan adiknya kan dipukul ya sampai berdarah kepalanya. Ini yang adik laki-laki. Adik perempuannya, perempuannya. Dia memang orang-orang zaman dulu itu kafir Quraisy itu bukan dia itu tidak paham Quran, cuman karena gengsi. Jadi karena gengsinya itu mereka itu tercover. Nah, bahasanya kita kafir. Jadi orang kafir itu mereka yang tercover, bukan nggak tahu. Tadi saya menerjemahkan Mas di surat ketika itu saya itu menceritakan dulu itu ketika Rasulullah SAW itu membaca surat An-Najm ya. Nah, ketika di dalam surat An-Najm itu kan ketika itu Rasulullah itu sebagian para sahabat tuh hijrah ya ke Habasyah. Nah, kemudian Kanjeng Nabi itu beliau ini ngaji ya. Kemudian beliau ini mengatakan
ada ayat ataupun surat yang beliau sampaikan, ada kalimat Nggih. wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kemudian orang-orang Arab itu paham Mas artinya, Arti dari ayat tersebut. ayat ataupun dari surat ini. Hmm. Lah uniknya di akhir ayat itu, di surat An-Najm itu ayat yang ke-62 ada kalimat fasjudu lillahi wa'budu. Jadi Rasulullah sujud, orang-orang kafir Quraisy itu sujud Mas, Ikut sujud. ikut sujud semuanya. Itu menandakan bahwasanya mereka itu paham, Artinya, ngerti. paham ya. Iya. Cuman karena gengsi itu mereka tercover, terkafir. Iya toh, Iya. terkafir lah bahasanya. Jadi mereka itu paham, sama kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu paham tentang surat Toha. Nah, kemudian setelah itu adiknya kan berkeluar darah ya, bercucuran Iya. darah. Kemudian Umar bin Khattab itu beliau ini melihat apa sih yang dibaca itu, apa sih yang membuat adiknya itu kok membaca tapi kok sampai meresapi dan lain sebagainya. Nggih. Ternyata adiknya Umar bin Khattab itu membaca surat Toha. Ma'anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Jadi tidaklah ya kan Allah itu, kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Artinya diturunkan Al-Qur'an supaya awak dhewe iku seneng, Seneng ya. nggak Dipermudah. dipermudah, enggak susah. Malah wong sing gak maca Qur'an iku susah. Gitu. Iya. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali peringatan kepada mereka yang mungkin gelisah. susah. Nggih. Jenengan lek gelisah maca Quran, ya kan? Pakai terjemahan boleh nggak boleh? Ini gelisah dalam hal apa nih, Ustaz? Ya gelisah kakean utang. Kakean utang, kakean musuh wis gelisah Indonesia kalah yo. Semua kuwi. 6-0. 6-0 ya. Allah. Mutar aku muka delok. Delok live skor aduh wis babak pertama wis 3-0. Waduh. Wis bareng maca Al-Muluk iki. Jadi cuman illa tadhkiratan liman yakhsha, supaya enggak cemas. Nah, aduh, ini kok ayat ini bagus. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu hanya sedikit-sedikit Mas. Oh, yang turun di Iya, Iya. surat Makkiyah itu ya, Makkah itu ya. Itu hanya sedikit-sedikit tapi makjleb itu. Kayak idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhib. Itu kan ayat-ayat Makkiyah yang sedikit tapi maknanya luar biasa. Satu ayat sedikit, satu Sedikit ayat saja tapi maknanya luar biasa. Lain dengan ayat-ayat Madani yang udah bicara masalah syariah. Iya. Panjang-panjang. Panjang. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa, itu kan masalah sosok Madani ya, syariah semuanya ya. Lah, sama kayak zaman sekarang kalau kita di media sosial itu ada kata-kata hari ini nah, gitu kan. Itu simple aja. Jadi kalau membuat konten itu sudah nggak usah lebih dari 1 menit. Iya. Itu kan lebih banyak orang like ketimbang yang banyak gitu ya. Makanya kan di YouTube itu ada short. short Ya kan itu kan lebih paling banyak itu ya, lumayan. berapa detik sih, 30 sampai 1 menit ya maksimal 1 menit lah. Itu kan menjeblok Al-Qur'an sebenarnya. Oke, oke. Jadi ayat-ayat Makkiyah simple, sedikit tapi mengena. Nggih, Nah. nggih. Lah, sekelas Umar bin Khattab itu bisa terenyuh hatinya karena Quran. Masa jenengan yang di khairu ummatin ya. Iya. Ya kan sebaik-baiknya umat itu kok ndak terenyuh, kok masih belum ada yang baca Quran dalam sehari. Ya Allah. Dari sehari semalam 24 jam itu loh. Iya. Kok tidak menyentuh Al-Qur'an, ya kan itu sangat merugi. Ironis gitu ya, Ustaz. Sangat ironis. Jadi ya sia-sia gitu ya. Nggih. Lalu bagaimana kunci sukses kehidupan menurut Umar bin Khattab? Beliau mengendikan husnut tawaddudi ilan nasi nisful akli. Jadi cinta kepada seseorang adalah sebagian dari tanda orang itu berakal. Jadi wong sing duwe akal, orang yang punya akal itu dia harus tawadud.
Tawadud itu adalah cinta yang membutuhkan balasan. Cinta yang membutuhkan balasan. Iya. Seperti apa itu? Nah, kalau Allah itu kan ada kalimat Ar-Rahman ya. Iya. Itu kan kasih sayang, ya kan? Kasih kan ada nyanyian ya. Hanya memberi tak harap kembali. Ya itu kan ternyata ada surat dari kalimat Ar-Rahman itu. Allah itu memberikan kasihnya, ya kan? Dikasih kalian dikasih semuanya itu. Tapi Allah itu tidak mengharap imbalan. Seperti Allah dikai syukuro wis mali. Jadi Allah enggak mengharapkan kita dikasih apa ya, Feedback dua gitu. iya dikasih dua hidung untuk menghirup ya. Kita tidak perlu membayar utang kepada Allah, memberikan dua hidung. Allah gak butuh itu. Lah lek tawadud itu serapan katanya dari wadda, atau dalam bahasa keseharian yang sering kita dengar adalah mawaddah. Jadi mawaddah itu adalah cinta yang saling memberi. Ada timbal balik. Iya. Gitu ya, Ustaz, ya. Seorang istri sayang kepada suami, kebutuhan suami dipenuhi oleh istri, sebaliknya juga. Ya kan? Seorang istri juga butuh namanya kasih sayang. Ya minimal disapa lewat WA. Seneng Mas itu. Gitu ya, Ustaz. Oh iya, rumusnya itu sederhana. Saya sampaikan juga. Laki-laki itu senangnya itu wong wedok iku di. Iya. Wong lanang sukanya adalah menyapa. Ya kan maksudnya kan laki-laki toh, Iya, menyapa audiens ya. Jadi kita menyapa, membelikan, membayari. Wong lanang kan ngono senengane, ya kan. Yang kalau waktu kan di chat, disapa, Diberi. dikai duit mana ya. Tambah seneng. Ustaz. Oh tambah seneng lah itu. Jadi cinta yang membutuhkan feedback ataupun kasih sayang dan saling ada ketergantungan itu namanya mawaddah. Mawaddah. Makanya orang-orang kalau menikah itu harus ada mawaddah. Harus ada apa namanya ya cinta dulu, saling mencintai ya. Mengenal. Baru mawaddah warohmah. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian dari hal itu orang yang bisa memberikan ataupun saling mencintai, maka dia termasuk orang yang punya akal yang baik. Itu katanya Umar bin Khattab. Kemudian kalimat yang kedua, beliau ngendikan dengan kalimat yang sangat luar biasa. Kalimatnya adalah wa husnus su'ali nisful ilmi. Ini bagi adik-adik nih. Jadi tanda-tanda orang itu faham, seorang murid itu faham akan ilmu yang diberikan gurunya itu ada dengan cara memberikan bertanya. Bertanya ya. Iya. Sekarang itu Mas ya Allah, saya mohon maaf ya karena melihat beberapa les-lesan di luar itu yang dibutuhkan itu kan adalah soal-soal. Ada enggak soal-soal UTBK, SMBP tahun lalu? Iya. Karena untuk bisa memahamkan sebuah pelajaran itu dimantik dengan mengamati soal. Iya toh? Nah, makanya orang yang dia itu paham akan ilmu minimal dia bertanya, kok kenapa sih begini? Kok kenapa sih? Sama kayak kita, Mas. Lek awak dhewe pengen ngerti jerone Al-Qur'an ya. Tanya. Itu Al-Qur'an itu semuanya hampir semua sinyal semuanya loh. Sinyal semuanya. Dan kita itu diminta bertanya, kok iso ya? Nah, Itu ada kalimat marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la ya pokoknya. Itu maksudnya apa ya? Kita ada ingin bertanya. Itu sebagian dari kita itu mungkin akan dimudahkan untuk memahami, oh ternyata dua laut yang yang bertemu yang nggak bisa menyatu ternyata ada elemen yang berbeda. Di sisi lain ternyata kehidupan di dunia itu masih tidak bisa menembus dengan yang namanya alam barzah. Di sisi lain kan begitu kan. Nah, jadi kita diminta untuk bertanya ya tentang sesuatu yang menunjukkan atas kefahaman kita terhadap ilmu. Oke, kemudian yang ketiga, wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Jadi kita itu sebelum tidur, terus kalian
diminta untuk merencanakan. Nggih. Menik ate lapo. Lapo-lapo. Ya. Tadabur ya. Nggih, saya itu hari ini tadi tuh ngambil sisa saya udah berpikir besok ate lapo ya. Besok ate ngisi nang kene, materine iku apa sing mau disampaikan tuh apa. Lah tadi kan setidaknya kita sudah punya niat. Niat itu kan 30% dari kesuksesan maupun finishing sebuah pekerjaan. Iya toh. Ya 70% itu action. Actionnya ya. Ya kan lek gak ono niat gak bakal action. Nggih. Tapi lek action tok, tapi terkadang nggak maksimal. Makanya betul. diniati di malamnya dulu. Nah, 30% dari niat itu ada apa? Niat dulu maka 30%-nya adalah sebuah ya keberhasilan dari perkara. Pendorong ini. Awal Oke. keberhasilan gitu Ustaz. Kemudian yang terakhir apa kata Umar bin Khattab terkait dengan kunci kesuksesan, beliau mengatakan mudaratun nasi sodakoh, yang artinya adalah berkasih sayang kepada manusia itu adalah sedekah. Sodakoh artinya adalah kita itu hidup di dunia ini kudu semraun. Semeraung sama orang-orang. Iya. Walaupun jenengan tinggal di teng perumahan, tetep butuh semraung ambek Pak RT. Enggak cuma dikir toh sholat. Iya, kan ada istilah al insanu madaniyun bitobai. Wong menungso iku gak iso urip dhewe. Pasti ada sisi-sisi ketergantungan. Ya kan awak dhewe pengen butuh mie, kan butuh tuku. Ya nyopo ya kan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka salah satu bagian dari sedekah itu ya dadi wong kudu iso semrawung. Maka di 4 hal ini adalah salah satu kunci kesuksesan menurut Khalifah Umar bin Khattab. Baik Ustaz, saya ada pertanyaan pribadi Ustaz terkait yang terakhir tentang sodako itu Ustaz. Nggih. Mana yang kita harus prioritaskan? Apakah harus sodako kepada keluarga dulu atau orang sekitar yang sekiranya membutuhkan Ustaz? J. Berkaitan dengan sedekah ya. Sedekah itu luas, Mas. Okay. Jadi ibarat sedekah itu adalah lingkaran besar. Di lingkaran besar ini ada lingkaran-lingkaran kecil. Nah, terkait dengan infak. Kemudian ada zakat. Zakat, infak itu sedekah. Okay. Namun setiap sedekah belum tentu infak. Belum tentu. Ya, wakaf. Kemudian apa tadi itu ada yang namanya warisan, itu juga bagian dari hibah. Itu termasuk dari lingkaran kecil di dalam lingkaran besar sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas. Lebih luas. Ada banyak kategori Ustaz. Banyak sekali, makanya kategorinya ini sedekah ini bentuknya apa? Kalau bentuknya sekiranya itu uang ya, materi gitu. sekiranya itu materi, ya kan kata Rasulullah, khairukum li ahlikum. Bahkan sampai diulang 3 kali itu. Sebaik-baiknya kalian itu adalah yang terbaik untuk keluarga. Jadi kalau seandainya di keluarga, dapur keluarga iku wis apa ya, sudah terpenuhi bahkan lebih, ayo mulai bergeser ke kanan kiri. Jangan sampai awak dhewe seneng jajan sedekah memberikan, tapi bojone kate tuku beras saya angel. Nah, iya, itu bisa menjadi wah, dapur umum iku, Mas. Kak dapur ngebul ya umum. Iya, itu bagian berkeluarga ya. Iya. Tapi kalau seandainya apa namanya seorang laki-laki yang belum menikah ya kan, ya sebaiknya dia itu memberikan sebagian dari gajinya itu kepada orang tuanya. Ya, kemudian untuk kerabatnya termasuk ya orang-orang sekitarnya, adiknya dan lain sebagainya. Kalau sudah menikah, ya kan, kalau sudah menikah, contoh gaji 1 juta gitu, contoh ya. Kalau sudah menikah nih ya, maka 800.000 itu tidak diberikan kepada ibunya, tapi 800.000 itu berikan kepada istrinya. Ya, kalau sudah menikah, masalah finansial itu bukan ke orang tua, tapi ke istri. Nggih. Lah 200.000-nya ya ono duit lanang, ono duit apa jeneng itu, duit kepada orang tua.
Ada uang lanang itu gimana Ustaz? Duit lanang iku dua lho Mas. Harus nikel ya. Lho iya. Jingge ngopi nggih duite sapa? Wong ngerti dhewe wong wedok lek kadung dikeki dicekel ambek wong wedok. Bisa kembali. Apa jenenge njaluke lho Mas. Angel Mas. Rapet Iya, berarti. rapet Mas. Ya sampean niku kudu pinter memilah-milah, tapi jangan sampai bagian rumah itu lebih sedikit daripada kebutuhan laki-laki itu. Jadi tadi ya ibarat 1 juta, 800-nya itu untuk istri ataupun keluarga lah, anak dan lain sebagainya. 200.000-nya 100 untuk ibunya, 100-nya lagi itu kayak tuku kopi, bensin dan lain sebagainya. Ngoten Mas. Ini ada pertanyaan juga, mungkin nyambung dari topik yang dua Ustadz ini. Dari Ibu siapa itu, Ibu Ramlah ini ya. Ibu Romla ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya, sodako itu yang didahulukan untuk anak apa untuk orang tua yang sudah meninggal Ustadz? Kalau konteksnya seperti ini gimana Ustadz? Nggih. Kalau seandainya orang tua sudah tidak ada ya. Nggih. Ya. Kalau anaknya masih ada. Anaknya masih ada. Masya Allah. Saya pernah mendengarkan Prof Ali ya ngendikan di Al-Faktor ini kalau nggak salah tiap hari Jumat pagi siar fajar nih. Fajar siar. Fajar siar itu beliau ngendikan seorang orang tua itu nyangoni anak sekolah itu sedekah loh. Orang tua membayari SPP itu sedekah. Karena memang bentuk kasih sayang orang tua ke anak ya kan itu luar biasa Mas. Effortnya itu luar biasa. Iya pasti. Wah ketimbang ke orang tuanya sendiri. Iya Ya kan anak doakan orang tua paling doanya cuma satu. Rabbi firli wali walidayya warham. Coba lek wong tuwa ndongakno ning anak wangke Mas. Macam-macam. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina min ahlil ilmi siji wa ahli tuqa wa ahli sedekah wa ahli yang lain. Wah kayak Mas. Jani itu baru doa loh ya. Belum aksi loh ya. Anak butuh apa? Wis kalau minta jangan ke siapa-siapa. Mas anaknya papa minta minta ke papa lah gitu kan ya. Dikasih Mas. Makanya kalau manakah yang harus didahulukan Ibu Romla, maka sedekah yang harus didahulukan itu kepada anak ya kan dalam bentuk mungkin uang saku, kemudian membayari SPP sekolah dan lain sebagainya. Nah mungkin jika ada sisa bolehlah tadi kan disiarkan ya boleh wakaf Al-Quran di Al-Faktor monggo atas nama orang tua yang sudah tiada, kemudian dibuatkan tahlilan ataupun Jumat berkah pada subuh nih loh. Nggih atas nama orang tua yang sudah tiada. Apakah sampai? Sampai. Berarti ini yang didahulukan yang hidup dulu ya Ustaz? Ya, dahulukan yang hidup. Itu tadi ya. Nggih, dahulukan yang hidup dahulu. Oke, baik. Lanjut Ustaz, ada telepon, boleh kita terima telepon Ustaz ya? Nggih. Ya, silakan yang sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Win ya. Monggo silakan Bu Win di Mojo. Ini pasti ada hari ini tapi. Nggih. 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 Iya. Nggih. Nggih, Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, matur suwun Ibu ini ada di Mojo. Bu,
Kalau sampai akan gitu Radio Victor, sebelum niki nggih termasuk orang yang tidak pernah nggih. Tidak pernah tawasul ke ngapunten Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan tidak pernah saya. Karena memang ya apa ya, memang beda-beda ya. Iya. Kan ilah hadrati dan lain sebagainya. Itu kan kalau ada dijamakkan aulia, ulama, termasuk beliau termasuk. Nah, bahkan di sisi yang lain di Jemur Sari itu ada yang bertawasul ke Sunan Ampel, Raden Rahmat dan lain sebagainya. Nggih monggo. Namun perlu diketahui kalau yang mengkhususkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ya ila kharati khususon ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimallahu, kemudian ternyata itu adalah bentuk penghormatan gitu, dan kecintaan kepada beliau yang mengharapkan barokah. Lalu kemudian beliau ini juga termasuk dianggap sebagai orang yang mendapatkan gelar Sultanul Aulia. Jadi ya apa ya, ulama yang ketua ya, ketuanya para ulama-ulama yang diagungkan karena kesufiannya, karomahnya, dan itu hanya mungkin berbentuk sebagai penghormatan dan ekspresi kecintaan seorang ulama ya terhadap kepada ulama sufi ini. Nah, kalau jenengan tidak bertawasul kepada beliau juga tidak apa-apa. Saya juga hampir bahkan tidak pernah bertawasul kepada beliau. Secara khususan loh ya. Jikalau memang dikhususkan ya kan tadi itu beliau pertama ulama yang luar biasa, Sultanul Aulia, ulama sufi, dan sangat luar biasa yang bisa kita harapkan barokahnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik Ustadz, karena waktunya terbatas, agar lebih berkah kita berdoa bersama. Monggo Ustadz. Dulu Victor, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal, kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan urusan-urusan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.